Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Fadilah dan PM 25782114 dari kelas TRI 2D. Di sini saya membuat video on Cisco Packet Tracer lagi, yaitu apa ini? Yaitu tentang implement basic connectivity. Nah, di sini objektivitasnya itu tentang kita basic itu mengkonfigurasi basic konfigurasi di S1 dan S2 dan mengkonversi PC-nya, dan ketiga ini mengkonversi the switch management interface, mengkonfigurasi manajemen interface switch-nya. Nah, di sini yang pertama, instruksi yang pertama, part pertama tadi kita mengkonversi basic configuration-nya untuk S1 dan S2. Kita coba. Nah, di sini kita konfigurasi, masuk ke CLI-nya, konfigurasi, enter dokumen konfigurasi hostname. Kita memberi hostname-nya yang pertama, enable konfigurasi terminal hostname sebagai S1. Lalu kita use Cisco configuration console dan encrypt preferred access mode private. Use Cisco for the console password dan use class preferred access mode password. Kita line console 0, enable passwordnya Cisco, terusan use class for preferred access mode. Gak lupa sih tadi apa ya, tadi password Cisco. Password Cisco. Enable password. Gimana password Cisco? Coba login. Cisco login, exit. Enable secret class. Enable secret class. Waduh, exit dulu. Sauran. Nah, ini tadi kita passwordnya udah, kita enable secret passwordnya udah juga ada, agak lupa. Nah, kita udah. Lalu menverifikasi, you can verifikasi buat password berkonfigurasi correctly. Kita tekan exit berapa kali sih, coba bisa mengkoreksinya. Nah, kita end passwordnya Cisco tadi. Enable secretnya, enable iya Cisco sih harusnya. Nah, berhasil. Terminalnya. Lalu use unproperty banner. Metode banner. Bannernya kita kasih ini, kita suruh mengikuti ini following text. Metode banner.
Apa salah krimnya? Oh, banner metode ya. Tadi nyoba-nyoba juga gitu. Lalu save the configuration file ini. Nah, lalu ini kita cara save nya itu ya, kita exit dulu nih, harus masuk ke, nah ini nyampe harus masuk sini, baru copy running config sama startup config, copy running config startup config. Nah, udah kita enter. Lalu di sini kita yang masuk ke apa, suite 2 nya, S1 nya ini S2 nya. Kita sama kayak tadi juga, enable konfigurasi terminal. Aduh, di terminal hostname nya S2, masih nama hostname, use Cisco for the control password, use Cisco password, enable password, Cisco, enable password Cisco, lalu login. Lalu langsung aja enable secret passwordnya, secret class enable secretnya class buat privilege-nya. Lalu kita tidak bisa exit, kita show running apa udah kesimpan. Nah, di sini juga udah kesimpan. Lalu you can verifikasi buat the password ya, tadi exit 2 kali itu, exit lagi. Enable lalu kita membuat banner message-nya itu, aduh, banner message-nya nah kita pakai yang tadi, samain aja. Lalu kita save lagi, kita save, copy running config sama startup config untuk simpan apa itu komenan, menyimpan settingan kita itu. Ya udah berhasil. Coba kita cek result dulu. Aduh. S1 S2 login password incorrect, udah berhasil nih. Kita belum berhasil yang loginannya tadi itu. Config terminal. Gimana sih, agak lupa.
Oh iya ya, LAN konsol 0. Nah, passwordnya Cisco login exit. Nah, coba kita exit lagi. Enable secret class. Enable secret class. Console LAN. Aduh, berarti yang di S1 ini tadi. Masih terminal LAN konsol 0, passwordnya Cisco. Nah, ini berhasil nih, dan PC1 S1. Ini S1 kita udah bahasa password, login, enable, secretnya berhasil, hostingnya udah berhasil, startup menyimpan udah berhasil. Nah, kita lanjut ke part selanjutnya berarti, yaitu nggak kelupaan. Nah, tadi kita konfigurasi switch satunya. Untuk part kedua konfigurasi PC nya. Nah, kita mengkonfigurasi PC nya itu hapus. Nah, di sini kita disuruh mengkonfigurasi PC1, yaitu kita mengasih IP di sini. IP-nya yang di atas ini tadi nih. PC1 192.168 ini. Kita anu dulu nih. Nah, di sini PC1-nya kita pasang IP-nya dulu. Untuk PC2 nya kita juga pasang yang kedua. Hostname S1, enter the correct command. Klik S1, konfigurasi ADCLI. Oh, ini part 1 tadi ding. Nah, ini part 2, PC1, klik desktop tab, masuk ke configuration, enter this PC in the IP configuration step 2. Nah, ini juga yang kedua, berarti masuk ke konfigurasi. Nah, tadi yang PC nya itu 1, ini kita ganti 2. Nah, udah. Lalu sudah, klik PC1 plus di configuration Windows desktop, klik command prompt. Nah, command prompt, kita masuk ke command prompt, kita ngeping ini. Kita masuk ke mana? PC1. PC1 masuk ke command prompt, kita ping. Nah, ping ke IP ini, apa yang terjadi? Request timeout. Nah, request timeout lagi. Nah, request timeout. Nah, kenapa ini request timeout? Karena tadi kan di sini yang switch 1 dan switch 2-nya itu kita cuma mengkonfigurasi login password ininya. Kita belum masih ke IP address-nya supaya bisa saling berkomunikasi itu. Nah, karena belum dikasih IP address, makanya itu nggak bisa saling berkomunikasi. Jadinya ping-nya itu timeout, nggak bisa nih. Lalu kita konfigurasi switch management interface. Nah, di sini kita mengkonfigurasi switch-nya ini tadi. Nah, kita
konfigurasi, masuk konfigurasi terminal, interface VLAN 1. Aduh. Nah, ini di sini kita konfigurasi untuk interface-nya. Terminal. Aduh, kok ini sih? Interface VLAN 1. VLAN 1 IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet mah 255, aduh, 255.0. Lalu no shutdown. Kita exit. Kita nanti. Nah, di sini why do you enter no shutdown command? Karena switch itu kan bawaannya itu masih mati. Nah, kita no shutdown itu supaya kita ngidupin switchnya itu, jadinya supaya hidup lah, nggak mati, jadinya hidup, nggak mati lagi, turn on. Kita ngidupin switchnya itu dengan pakai no shutdown ini, tidak mati atau ngidupin artinya. Nah, lalu yang kedua itu juga kita setting juga untuk switch kedua. Terus interface VLAN 1 IP address 192.168. Bentar, ini PC1 hapusin dulu aja. Nah, lalu use the information the addressing table the configuration yang switch 2 nya kita 254 berarti 1 254 255 0. No shutdown. Kita exit. Nah, berhasil. Nah, kita sudah ini which command is used. Use the information konfigurasi 2, lalu use the show IP interface brief and the command display IP address status on the switch. Nah, kita coba pakai up ini, perintah ini. Track. Nah, nih metodenya op up down. Pas ethernetnya ini up. Nah, with the command used in the save configuration in the RAM itu. Nah, tadi itu banyak cara nyimpan konfigurasi RAM to NVRAM tadi. NVRAM ini kita pakai copy running strip config pesan startup config. Nah, ini ya perintah ini supaya kita menyimpan konfigurasi yang kita ubah tadi itu. Kita setelah konfigurasi kita pakai perintah ini. Oh, enggak anu. Copy running config startup copy running config startup config. Nah, sudah berhasil nih building configuration. Oke, sudah simpan di ini juga, kita simpan lagi, kita exit dulu. Copy running config startup config, kita simpan juga. Oke,
Lalu di sini verifikasi network connection. Nah, kita udah di setting semua nih, udah ngasih IP-nya di switch sama PC-nya supaya bisa saling terhubung. Nah, di sini kita suruh memverifikasi apakah udah berhasil atau belum. Klik PC1, kita masuk ke PC1, ke desktop, command prompt-nya kita ping IP PC2-nya. Terusan ping the IP address for S1, ping the IP address for S2. Dari sini kita ngeping nih untuk setiap PC1, 2, 3-nya. Bentar, kok PC1 switch-nya juga kita ping. Nah, di sini untuk yang pertama kita ping PC2. Ping PC2-nya apa nih? 192.168.1.2. Nah, ini ya. Kita ping. Nah, ini reply udah berhasil. Reply berhasil, nggak ada error. Kalau kita ping itu apa itu switch satunya 253 ping. Nah, ini awalnya nih RTU ya, karena kan baru dikonfigurasi jadinya masih pertama kali kenalan, pertama kali nyambung. Nah, ini kita udah ping kedua kalinya nggak ada yang gagal. Lalu kita ping yang switch kedua 254 nih, 254 ini. Tapi pertamanya pasti RTO lagi karena baru nyambung, baru dikonfigurasi. Kita sekali lagi. Nah, di sini nggak ada yang RTO lagi ini. Ini udah berhasil kita konfigurasi memasang IP di PC sama switchnya. Mungkin untuk video yang video ini implement basic connectivity untuk Cisco Packet Tracer sampai sini aja. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.